itu. Nah, kali ini saya akan memberikan soal aplikasi trigonometri tingkat dasar ya. Silahkan dipelajari, diulang-ulang sampai kalian bisa. Nah, untuk soal yang langsung saja, untuk soal yang pertama, perhatikan gambar segitiga di bawah ini. Segitiga PQR, siku-siku di Q. Ya. Nah, kemudian panjang PQ sama dengan 5, panjang PR sama dengan 13. Nah, kita tahu bahwa karena siku-sikunya di Q, maka P dan Q ini adalah sisi tinggi ya. Kemudian QR adalah sisi alas. Dan PR adalah sisi miring gitu ya. Nah, karena yang diketahui adalah sisi miring dan sisi tingginya, sementara sisi alasnya itu belum diketahui, maka sisi alasnya kita cari dengan menggunakan Pitagoras tentu saja ya. Sudah pada tahu ya Pitagoras. Kalau Pak Iwan dalam PTM kemarin memberikan rumus singkat atau bagaimana cara menghafalkan rumus yang paling gampang ya dengan Pitagoras. Kalau ingin mencari panjang sisi miring, dibuatkan vektor ya. Kita berjalan dari PQ, kemudian Q ke R, lalu sisi miring PR ini bisa diketahui gitu ya. Yang ini bisa diketahui. Jelas ya, yang ini tinggi, kemudian ini alas, yang ini miring ya. Miring saya lambangkan dengan dulu M. Oke. Kalau pengen secara vektor untuk mencari sisi miring kan penambahan PQ ditambah dengan QR, namun secara Pitagoras ya. Berarti untuk mencari miring itu saya lambangkan dengan huruf M ya. Miring kuadrat sama dengan alas kuadrat atau tinggi kuadrat ditambah dengan alas kuadrat. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita tidak pengen mencari miring karena miringnya sudah diketahui ya kan. Kita pengen mencari alas. Alasnya berapa? Oke. Rumusnya diganti aja, dipindah. Jadi menjadi T kuadrat ditambah dengan A kuadrat, alas kuadrat sama dengan miring kuadrat. Seperti ini ya. Kemudian kembali kita pengen mencari alas kuadrat sama dengan berarti kan miring kuadrat dikurangi kan, pindah ruas ya, T pindah ruas ke kanan jadi T min T kuadrat begini. Kemudian alas ini kita namai dengan sisi atau panjang sisi QR. Lalu kita ganti namanya dengan QR gitu kan. Ini ya, alas kita ganti dengan QR. Oke. Sama dengan miring kita ganti dengan PR. Seperti ini. Lalu dikurangi T tinggi ini sebagai atau kita ganti dengan PQ ya. Oke. Sehingga secara logika kita dapatkan QR-nya yaitu akar dari ini ya, PR kuadrat min PQ kuadrat. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Di mana panjang PR itu adalah 13. Lalu dikuadratin, kemudian panjang PQ dari sini sampai sini adalah 5. Nah, jangan ditambah tapi dikalikan dulu dengan penguadratannya 13 kali 13 169 ya kan. 5 kuadrat berarti 25. Nah, kemudian ketemu deh. Jadi QR-nya adalah akar dari 9 kurangi 5 itu 4, berarti 144 ya. Maka ketemu QR-nya sama dengan 12. Nah, ini ketemu ya. QR-nya itu panjangnya 12. Oke. Itu ya. Nah, untuk mencari sin ya kan, untuk mencari cos, untuk mencari tangen ya kan. Ini bergantung pada sudut mana. Kalau pada sudut P, maka sudut P-nya kita taruh di sini. Nah, ya. P derajatnya kita taruh di sini. Oke. Nah, sekarang di mana sin
Dan cos maupun tangen itu punya rumus-rumus. Ingat-ingat ya. Sin, cos, tangen, nah, ya. Demikian juga cosec ya, cot P ya toh, kosekan P dan apa satu lagi, sek ya, punya rumus. Oke, kalau sin itu rumusnya apa, masih ingat? Nah, sisi paling jauh dari sudut P atau sisi depan dibagi depan sudut P, ya kan, dibagi dengan sisi miring, ya kan? Begitu. Berarti artinya kita harus mencari sisi mana sisi depan atau sisi terjauh dari titik P. Yuk kita analisis. Sudut P di sini, maka sisi yang terjauh dari P itu ini, ya, oke, ini sisi yang terjauh, ya, ini sisi yang terjauh atau sisi yang ada di depan sudut. Tulis saja, berarti ini sisi terjauh atau sisi depan sudut. Oke ya, sisi depan. Oke ya. Kalau ini sisi depan, sekarang menurut P mana sisi yang terdekat dan sisi atau sisi sampingnya? Ini sisi sampingnya, berarti ya kan? Ini sisi samping. Tinggi itu sebagai sisi samping. Oke, mana sisi miringnya? Jelas, sisi miringnya yang ini ya. Tidak pernah berubah, sisi miringnya selalu ini. Miring. Oke, nah, kalian harus tahu, ingat, untuk sin itu pembagian antara sisi depan dibagi dengan sisi miring ya. Ya, depan dibagi dengan sisi miring. Depan sudut P ya, depan sudut P. Depan sudut P. Nah, kemarin sudah saya berikan perumusan secara gampang, lebih gampang ya. Pakai jauh dan miring aja ya. Jadi sisi yang terjauh dari P itu yang mana? Atau sisi depan. Depannya itu adalah 12 ya, atau kita tulis dulu QR dibagi sisi miringnya, yaitu PR. Oke, itu rumusnya. Lalu kita tulis angkanya, di mana sisi depan atau sisi paling jauh dari P itu adalah 12, kemudian sisi miringnya adalah 13. Sudah ketemu untuk sin. Untuk cos. Cos ingat, cos itu adalah sisi apa? Cos itu sisi samping dibagi dengan sisi miring ya. Oke, sisi samping dibagi dengan sisi miring. Ingat kan? Sisi samping dibagi dengan sisi miring. Perlu tulis? Tulis. Oke, tulis. Sisi samping sami gitu ya. Nah, sampingnya mana yang ini? Sampingnya, samping P atau sisi yang paling dekat dibagi dengan miring. Oke. Berarti di sini tulis saja. Sisi samping atau sisi miringnya yaitu PQ. Oke, sisi miringnya kembali PR. Lalu angkanya kita masukin. Sisi sampingnya itu adalah 5 menurut P ya. Lalu sisi miringnya adalah 13. Nah, oke. Untuk tangen itu masih ingat tangen itu apa? Tangen adalah samping bukan ya, depan dibagi dengan samping atau paling jauh dibagi dengan paling dekat. Ya, gitu ya. Paling jauh dibagi dengan paling dekat. Oke, sebentar. Oke, ini tentu bisa. Oke, jadi untuk oke, ini berjalan titik. Ya, tetap bisa. Oke, kembali lagi. Untuk tangen itu adalah depan atau sisi paling jauh ya, depan dibagi dengan samping. Desa, depannya 12 atau sisi QR, sampingnya adalah PQ ya. Tulis saja langsung. Oke. Berarti di sini ditulis QR dibagi dengan PQ. Oke. Oke, berarti di situ sisi depannya itu 12 dibagi sisi sampingnya yaitu 5. Kemudian kosek. Kosek itu kebalikannya sin atau bisa tulis seperti ini, 1 per sin P gitu. Boleh, nggak apa-apa, ya kan? 1 per sin P, kebalikannya daripada
sinus. Kalau kebalikannya daripada sinus, berarti ini dibalik aja angkanya ya kan. Berarti kalau sinus itu 12/13, kalau cosec P itu kebalikannya dari sin. Dibalik aja, yaitu 13/12. Gampang kan? Kalau sec itu kebalikannya cos. Jadi 1/cos P. Itu aja boleh. Nah, kalau cos itu 5/13, kalau sec P dibalik, yaitu 13/5. Kotangan itu kebalikannya tangen, sepertan P. Gitu ya. Nah, kotangan tangennya berapa? Tangennya 12/5. Berarti kotangennya kebalikannya itu. Berarti 5/12. Nah, saya tugas ini dikerjakan. Jadi tetap dari gambar di atas, kalian cari sin terhadap sudut R tapi ya. Kalau tadi terhadap sudut P, sekarang terhadap sudut R. Nah, nih tugas ini langsung dikerjakan. Nih. Oke. Oke, kemudian untuk soal yang nomor 2. Jika sin A sama dengan akar 3/2, gambar segitiga sikusuknya dulu. Lalu tentukan cos A dan tangen A. Karena suruh gambar, maka kita gambarkan. Gambar ya. Kita gambar dulu. Gambarnya di sini aja. Oke, kita gambar dulu. Paling gampang gini. Siku-siku. Ini kurang siku-siku. Ya. Kemudian kita berikan apa ya? Nama ya. Namanya A itu di sini paling gampang. A, terus di sini B urut aja. Kemudian C. Nah, yang ditanyakan adalah sin A. Oke. Bisa besarin. Oke. Seperti ini. Kemudian sin A itu di sini ya. Oke, di sini A. Oke. Berarti kalau kita tulis sin A derajat itu tadi dikatakan sisi yang terjauh dari sudut A derajat dibagi dengan sisi yang sisi miring ya. Oke. Itu nilainya sisi yang terjauh itu nilainya udah ada di sini di dalam soal ya. Di dalam soal itu sin A derajat itu nilainya adalah akar 3/2. Oh, berarti kita tentukan sisi yang terjauh itu sama dengan akar 3, sisi yang miring itu sama dengan 2. Gitu kan? Berarti kita tentukan yang terjauh dari sudut A itu sama dengan angkanya adalah nilainya ada akar 3. Di mana nih sisi yang terjauh dari 3? Oh, di mana coba kita lihat. Oh, di sini. Berarti BC ini nilainya adalah akar 3. Di sini nilainya akar 3. Terus, mana sisi miringnya? Jelas, sisi miringnya itu nilainya berapa ini? Jelas 2 ya. Ini nilainya terjauh, nilainya 3. Miringnya nilainya 2. Mana sisi miringnya? Oh, ini 2. Oke. Yang ditanyakan adalah cos A. Oke, cos A. Oke, yang ditanyakan cos A, ingat dulu rumusnya. Cos itu apa? Cos itu yaitu terdekat dari sudut A dibagi miring. Oke. Sementara mana yang terdekat dari sudut A ini yang terdekat? Oke, ini belum ketahuan ya kan? Maka kita cari dengan Pythagoras. Sisi terdekat ya, ini merupakan sisi alas ini ya. Ini sisi alas kan nih? Oke, kita tulis dulu. Nah, kita cari dengan rumus Pythagoras. Ingat tadi rumusnya alas dikuadratin ditambah dengan tinggi ya kan? Selalu menggunakan formasi ini kalau Pythagoras sama dengan miring ya kan? Miring. Untuk mencari miring berarti alas ditambah tinggi gitu aja. Oke. Boleh kalau kalian sudah lihai langsung dimasukin angkanya. Tapi alangkah baiknya kita urut alas itu apa nih? Alas itu BA ya, tulis berarti BA. BA dikuadratin ditambah tinggi itu BC ya. Oke, miring itu AC. Oke. Lalu yang ditanyakan alas, berarti ini yang ditanyakan BA kuadrat sama dengan, langsung aja kalau sudah ahli kalian ya. A kuadrat min BC kuadrat. Oke, maka BA-nya itu masukin akar nanti. Akar itu AC kuadrat
dikurangi BC kuadrat. Oke, lalu ketemu, maka BA-nya ketemu sama dengan akar dari ini, AC. AC berapa? AC itu 2. Kuadrat, ya kan? Dikurangi BC. Ingat, penulisannya di dalam kurung dulu, baru dikasih akar. 3 tutup kurung seperti ini, lalu baru dikuadratin seperti ini, lalu dikuadratin dulu ya, jangan di apa-apa. 2 kuadrat 4 ya kan. Ini caranya gimana? Ini caranya akar 3 kuadrat tuh sama artinya akar 3 dikalikan dengan akar 3 sama dengan berapa? Akar 9 ya kan. Akar 9 berapa? 3. Nah, ini akar 3 kuadrat itu sama dengan 3 ini ya, ingat ya, akar 3 kuadrat itu sama dengan 3, atau bilangan di dalam akar lalu dikuadratin sama dengan bilangan itu sendiri. Gitu ya. Nah, bilangan itu sendiri. Jadi ini 4 kurangi 3, nah, ketemu 1. Dah ketemu. Jadi BA-nya ketemu 1. Oke, ini ketemu 1. Oke, ketemu 1. Lalu kalau sudah seperti itu, nilai cos-nya sudah ketemu. Jadi langsung aja cos A itu derajat. Cos A tadi masih ingat? Cos A itu sisi yang paling dekat dibagi sisi miringnya. Kan? Oke, sisi paling dekat dari A ya. Sisi paling dekat dari A yang mana? Yaitu AB. Ya benar nggak? AB dibagi sisi miringnya apa? AC. Ya kan? Langsung masukin angkanya. AB itu 1, lalu AC itu 2. Udah ketemu. Oke, demikian juga untuk mencari tangen atau tan A. Tan A derajat tan A itu apa? Yaitu sisi dekat ya nih, dekat bukan depan, dekat dibagi miring. Tangen A itu sisi yang terjauh. Jauh dari A, terjauh dari sudut A dibagi dengan terdekat. Jauh dekat itu. Dari sudut A, yang terjauh yang mana? Yang terjauh ini. Akar 3, berarti tulis. Akar 3. Kemudian terdekat mana? Oh, 1 atau alas. Nah, udah ketemu. Nah, selesai. Seperti ini untuk soal nomor 2. Ya, seperti itu. Yang ini hampir mirip. Hampir mirip, hanya variasi saja. Kalau kita mengerjakan soal-soal trigonometri, wajib kalian gambar segitiganya, yaitu segitiga siku-siku ya. Wajib. Tidak boleh tidak, harus digambar segitiganya. Nah, nomor 3, jika x sin B sama dengan akar 3. Nah, jika x sin B sama dengan akar 3. Nah, ini diketahui dulu yuk. Tulis soal ini, diketahui x kali sin B ya sama dengan akar 2. Ini bisa dirubah menjadi seperti ini, ya enggak? Akar 2 per x, benar enggak? Nah, bisa kan seperti ini? Nah, lalu kita gambarkan ya. Nah, selalu kita gambarkan. Kita gambar kayak tadi. Nah, lalu kita tentukan bahwa sin kita ABC-nya ya. Ini A-nya, A, lalu ini B, ini C. Siku-sikunya di C. Oke. Yang ditanyakan tuh nggak mungkin siku-siku loh ya. Jadi B atau A ini selalu berada di sini. Jadi bukan siku-siku ya. Jadi siku-sikunya yang ditanyakan selalu B itu berada di sini. Jangan B menjadi siku-siku loh ya. Ingat. Kemudian kita cari. Sin B, kita ingat sin B itu, ingat sisi yang terjauh dibagi sisi miringnya kan. Oke, lalu kita adopsi aja di sini sisi yang, kalau di sini sisi langsung dari soal ya ini. Perhatikan ini. Sisi yang terjauh itu nilainya akar 2. Ya, ini akar 2 ya. Lalu sisi miringnya itu X. Jadi bisa dituliskan dong. Terjauh, kita tulis saja terjauh. Berapa nilai terjauh? Yang terjauh itu berarti di sini. Berarti di sini akar 2. Ya enggak? Gitu. Lalu yang miring yang mana? Yang miring yang ini, miring nih. Ternyata nilainya berapa tuh? X. Nah,
kembali lagi alasnya belum ketahuan, ya kan? Langsung rumus untuk mencari alas, langsung aja ya. Alas yaitu akar miring dikuadratin dikurangi tinggi dikuadratin. Lalu alasnya itu BC sama dengan akar dari miringnya, langsung masukin miringnya itu. Nah, kita tulis saja deh di sini. Miringnya itu berapa miringnya? X ya, sama dengan X, lalu tingginya itu sama dengan akar 2 ya, gitu ya. Ini untuk memasukkan ke sini. Nah, oke, gitu ya. Oke. Miringnya itu X, berarti ini tulis X dikuadratin. Diganti, M-nya diganti dengan X ini. Oke. Lalu tingginya berapa nih? Akar 2. Akar 2 ya di sini. Di sini akar 2. Kembali lagi dapat kuadrat. Ingat tutup kurung dikuadratin. Lalu kerjain. Berarti BC sama dengan akar dari X kuadrat. Ingat tadi akar 2 kuadrat itu akar 2 dikuadratin itu berarti berapa? Akar 2 kalikan akar 2 ya kan? Berarti akar 4 ya kan? Akar 4 berapa? Nilainya 2. Berarti di sini nilainya 2. Oke. Udah kalau nggak bisa diakar sudah. Itu aja ya kan? BC-nya berarti X kuadrat min akar 2. Udah, ya. Jadi, kita tuliskan untuk BC atau alas ini bentuknya adalah seperti ini. Kalau kita gambarkan lagi ya. Gambar lagi biar gampang. Set. Set. Yang BC, ini B. Ini BC. Yang BC itu ini langsung saja. BC itu nilainya berapa? X kuadrat min 2. Oke. Yang tinggi itu akar 2. Oke. BA-nya ini sini ya. Ini X. Nah, udah ketemu. Oke. Menurut ini sudutnya B. Oke. Sekarang yang ditanyakan adalah cos B dan cos B. Ingat. Cos B. Cos B itu sisi yang terdekat dari sudut B dibagi dengan sisi miring. Ya enggak? Terdekatnya yang mana? Yang terdekatnya yang ini kan. Nah, ini yang terdekat yang ini. Nih terdekat. Ya. Tulis saja langsung apa adanya di situ. Berapa nilainya? Yaitu akar X kuadrat min 2 gitu ya. Dibagi dengan miring. Miringnya berapa? Miringnya X. Berarti dibagi dengan X. Ini miringnya X. Perhatikan nih. Miringnya itu yang mana? Miringnya yang ini miringnya. Nah, berapa nilainya? X. Tulis di sini X. Gitu ya. Sisi yang terdekat ini, terdekat nih. Terdekat. Oke. Kemudian yang ditanyakan lagi adalah cot B. Cot B. Cot B itu kebalikannya tangen. Ingat, tangen itu terjauh dibagi terdekat. Kalau cot B itu berarti terdekat dibagi terjauh. Gitu ya. Nah, kemudian terdekatnya yang mana? Terdekatnya sama. Berarti yang terdekat dari B ini yang ini. Ini terdekat kan? Berarti berapa nilainya ini? Ya. Akar X kuadrat min 2. Lalu terjauhnya yang mana? Dari sudut B. Yang terjauhnya itu yang ini. Yang terjauhnya yang ini. Nih. Nah, ini. Berarti ini akar 2. Oke, selesai. Sudah. Oke, hanya seperti itu. Kemudian soal berikutnya. Oke, hanya sudah, itu aja ya mungkin. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya? Oke. Untuk tugas, saya kirim di Google Classroom, silahkan dikerjakan sesuai dengan panduan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.